Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Tumben upload karena ada tugas ya guys ya. Jadi tugas video ini saya akan membahas 5 subbab dari mata kuliah psikologi sosial, yaitu oke, langsung saja ya guys ya. Ya, pertama adalah atribusi sosial atau bias atribusi. Atribusi sosial atau bias atribusi menurut teori Kelly ialah sudut pandang atau cara seseorang memberikan penjelasan ataupun alasan terhadap perilaku sebab akibat yang berlandaskan dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, contohnya di sini adalah siswa A yang selalu bertanya setiap matkul, tanya Pak, tanya, oh bertanya terus. Maka kita mengatribusikan siswa A ini memiliki sifat yang rajin. Contoh eksternalnya yaitu adalah siswa B yang penyabar atau ya sabar lah orangnya, tidak marah-marah, tetapi pada satu diskusi kelas dia marah. Nah, maka kita bisa mengatribusikan bahwa si B ini marah bukan karena sifatnya, tapi ada faktor lain, yaitu faktor dalam keadaan diskusi tersebut mungkin yang membuat dia marah. No. Terus singkatnya aja, atribusi itu adalah memahami perilaku orang lain dengan proses kognitif. Nah, itu dia, langsung cepat aja. Selanjutnya adalah sikap dan perubahan perilaku. Sikap adalah perasaan yang dipengaruhi oleh keyakinan untuk memandang atau merespon sesuatu. Sikap tidak selalu sejalan dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan. Nah, contohnya, kita tuh sadar, kita tuh menyikapi bahwa menyontek itu tidak baik. Tapi di satu keadaan, misalkan waktu mau habis, kita belum ada dan apabila situasinya guru tidak melihat, kan menyontek boleh juga. Menyontek dilakukan juga. Nah, itu adalah sikap dan perubahan perilaku. Tidak sejalan gitulah sikap dan perilakunya. Terus contoh kedua deh, kita sepakat bahwa kebugaran dapat membuat hidup sehat. Tetapi kita yang bilang begitu, ya, tapi kita tetap aja begadang, tetap aja makan makanan yang tidak sehat, yang tidak bergizi, sama jarang olahraga. Nah, itu adalah contoh sikap dan perubahan perilaku. Jadi singkatnya, perubahan perilaku dari sifat awal seseorang menurut David Batson dan kawan-kawan, nah itu disebut sebagai kemunafikan moral. Jadi berbanding terbalik. Lanjut, perilaku prososial. Nah, perilaku prososial adalah tindakan yang ditunjukkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain serta menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Jadi ada bentuk dan contohnya. Nah, bentuk dan contohnya itu seperti menolong. Ya, menolong pasti dong prososial. Menolong membonceng kawan ke kampus. Nah, terus ada sharing seperti menraktir makan atau meminjamkan cesan di lokal. Terus ada menghibur teman, bercanda, dan menjadi teman curhat lah. Nah, itu bagus tuh, dapat membantu memperbaiki suasana hati teman. Jadi singkatnya, perilaku prososial ialah tindakan positif yang bermanfaat pada diri sendiri maupun orang lain. Terus agresi. Nah, agresi ini lawannya perilaku prososial ya. Menurut Subhan, agresi merupakan tindakan kekerasan secara sengaja dengan niatan untuk menyakiti orang lain. Lebih luas, dapat menyakiti diri sendiri serta kelompok lain yang dapat menyebabkan dampak negatif baik fisik maupun psikis. Nah, adapun faktor-faktornya sosial dan lingkungan. Sosial itu seperti pergaulan yang buruk, pertemanan yang buruk, provokasi, maupun hubungan dengan keluarga yang kurang baik. Terus faktor lingkungan, faktor keluarga yang broken home. Anak broken home sering mendapat kekerasan, itu contohnya. Terus dibesarkan oleh kekerasan, terus tempat tinggal yang bising atau berisik. Nah, itu dapat membuat tidak nyaman hati kita. Terus ada ekonomi keluarga yang rendah. Nah, itu menyebabkan agresi tuh. Contohnya berkelahi, bullying, begal, melukai diri sendiri karena kesal, menghina, memfitnah, dan lain-lain. Itu termasuk agresi ya.
Singkatnya, agresi adalah tindakan yang mengandung kekerasan secara sengaja yang menyebabkan dampak negatif. Terus, dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses sosial seseorang dengan orang lain berinteraksi dalam suatu kelompok yang berfungsi memfasilitasi kerjasama dan pemecahan masalah. Nah, contohnya organisasi kampus sama perusahaan itu juga contoh dinamika kelompok. Kelompok ini bukan kelompok yang kelompok biasa bukan, tapi sini ada dinamikanya, yaitu peningkatan untuk mencapai tujuan bersama begitu. Singkatnya, dinamika kelompok merupakan proses kerjasama antara orang yang ada di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu adalah dinamika kelompok. Sampai sini saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Muhammad Ridwan Ian dari Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin semester 2. Doakan semoga saya bisa sampai lulus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat THR guys. Sebenarnya bukan THR sih, tapi kayak khataman di masjid dapat. Oh, alhamdulillah. Dan panjang-panjang orang baik. Terima kasih. Kanyang ini nukar nasi kuning jetek.